Para Bapak Ibu serta teman-teman semua, selamat datang di acara serunya magang kerja MBKM di Astra Honda Motor. Perkenalkan, nama saya Edlin, saya merupakan salah satu mahasiswa Institut Bisnis dan Informatika Kwikianji yang sekarang ini berada di semester 3 jurusan akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai host atau pembawa acara yang akan menemani Bapak, Ibu, serta teman-teman semua selama beberapa menit ke depan. Dan tentu saja, sekarang ini saya ditemani oleh 3 narasumber hebat kita. Kepada para narasumber, boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fiona Putri, saya angkatan 2020 dari jurusan akuntansi. Selama magang di PT Astra Honda Motor, saya ditempatkan di Finance Directorate, tepatnya di Accounting and Tax Division. Perkenalkan, nama saya Gavriel Feitnangoy dari program studi akuntansi angkatan 2020. Selama magang di PT Astra Honda Motor, saya ditempatkan di bagian budgeting. Terakhir, perkenalkan, nama saya Cindy Rimtaroli, saya mahasiswi angkatan 2020, program studi akuntansi, dan selama magang di PT Astra Honda Motor, saya ditempatkan di divisi Treasury. Oke, baik. Kita udah perkenalan nih, jadi kita hari ini ngobrol santai-santai aja nih. Aku cuma mau tanya-tanya sedikit terkait dengan suasana belajar di Institut Bisnis dan Informatika Kwikianji. Dan selain itu, aku juga pengen kakak-kakak di sini untuk sharing pengalaman terkait dengan magang kerja dalam MBKM. Nah, yang pertama, aku mau tanya, kakak-kakak di sini udah semester berapa ya? Sekarang semester 7. Oke, berarti semuanya udah sama ya, semester 7. Ya. Nah, aku mau tanya, kira-kira ada cerita nggak nih pengalaman belajar di IB Kwikianji yang seru banget? Boleh dong di-sharing mulai dari Cindy? Oke, nah jadi kalau misalnya pertama kali kuliah di Kwikianji, itu kan awalnya masih online ya, karena kebetulan pandemi waktu pertama kali masuk kuliah, dan saat itu juga kuliahnya lewat Google Meet aja, jadi bertemu dengan dosen, teman-teman juga sebatas layar aja gitu. Tapi overall semuanya oke, karena dosennya juga sangat kondusif gitu ya sama pembelajarannya, jadi kita mahasiswanya juga cukup mengerti apa yang disampaikan, lalu juga sering diadakan kerja kelompok gitu, jadi kita juga bisa berkenalan dengan sesama mahasiswa yang belum pernah ketemu gitu ya. Dan juga kalau misalnya udah belakang offline, overall juga udah oke sih, kayak udah bertemu langsung, lebih mengerti lagi bahkan daripada yang online. Oke, baik. Kalau dari Ko Gavriel gimana? Kurang lebih sama sih seperti si Cindy. Jadi kurang lebih di IB Kwikianji ini pembelajarannya itu, suasana belajarnya itu udah bagus, pengalaman belajar di sini itu sangat kondusif. Oke, baik. Selanjutnya? Kalau dari aku, selama belajar di sini sih, secara keseluruhan itu udah menyenangkan sekali, mulai dari teman-temannya, lingkungan kuliahnya, dan juga dosennya, fasilitas semuanya juga mendukung untuk pembelajaran kita sebagai mahasiswa. Jadi selama aku kuliah di sini sih aku merasa semuanya terfasilitasi dengan baik dan semuanya tuh mendukung. Oke deh, berarti karena kakak-kakak di sini awalnya kan bisa dibilang angkatan corona berarti ya, belajarnya cuma secara online. Tapi bisa dipastikan Bapak Ibu dosen di sini berarti keren-keren banget dong nih ngajarnya. Materinya bisa tersampaikan dengan baik berarti ya. Oke, nah berarti kan baru masuk ke kampus belum lama ini berarti ya? Udah mulai belajar secara offline. Nah boleh dong, kira-kira selama ini menggunakan fasilitas kampus apa aja ya? Mulai dari Civio, silakan. Kalau fasilitasnya sih di kampus ini, pertama yang pasti ruang kelasnya ya. Ruang kelasnya tuh udah bagus banget, memadai, bisa kita lihat sendiri ya. Semuanya udah nyaman, mulai dari mejanya, semuanya udah terfasilitasi dengan baik. Terus selain itu ada BAK, dan ada lab juga, sebenarnya ada lab komputer. Terus fasilitas lainnya seperti ada asisten dosen yang membantu kita selama proses belajar. Oke, baik. Dari Kogaf atau Cindy, kira-kira ada tambahan terkait dengan fasilitas kampus yang kita punya? Mungkin ada kayak kantin, kita ada kantin di sini. Ya kantin ya tempat kita bisa buat kayak hangout dan ngobrol-ngobrol, diskusi dan segala macam. Terus juga bisa untuk
beli makanan gitu ya. Terus juga ada fasilitas lainnya, misalnya perpustakaan. Ya perpustakaan kita cukup banyak ada kegiatan lah ya di sana, mencari artikel, terus bahan-bahan materi pelajaran dan sebagainya. Oke, baik. Gimana kalau dari Ko Gafriel? Kalau ngomongin tentang fasilitas kampus ya mungkin dari pengalaman pas datang offline pertama kali ke Quick&Gi, kesannya ya udah kayak hotel gitu kampusnya ya. Kampusnya bagus ya. Iya. Nah, jadi fasilitasnya itu udah emang lengkap sih di Quick&Gi. Tadi perpustakaan, ada BAK, semuanya udah lengkap lah. Apapun yang dibutuhkan ya hampirnya semuanya udah disediakan. Oke, berarti fasilitas kampusnya approve banget nih, bagus banget berarti ya. Bisa dinikmati dengan baik ya. Oke, selanjutnya aku juga pengen denger nih cerita dari kakak-kakak semua di sini. Kira-kira ada nggak ya pengalaman atau mungkin kayak suasana belajar yang tidak pernah terlupakan selama belajar di Institut Bisnis dan Informatika Quick&Gi? Silakan Ko Gafriel. Yang tak terlupakan ya. Mungkin bisa jadi dua ya. Yang pertama itu dari kegiatan luar kampus, karena kan di Quick&Gi juga ada banyak UKM tuh. Jadi itu kegiatan-kegiatan mahasiswa itu ada banyak disediakan di Quick&Gi, mau demen olahraga, mau orang yang suka belajar, mau event organizer pun ada di Quick&Gi gitu. Jadi dari kegiatan mahasiswa itu semuanya banyak kegiatannya, dan kemudian dari sisi akademiknya mungkin pengalamannya itu, kalau secara pribadi salah satu mata kuliah yang muncul mungkin manajemen keuangan ya, dosennya asik gitu lah. Tapi ya mungkin pengalaman yang berkesan juga saat itu ngomongin tentang saham-saham gitu, dikasih ya nggak ngejelekin ya, tapi saham ini turun. Oh, jadi seru banget ngomongin tentang update tentang saham-saham ya. Iya. Wah, oke, seru banget nih. Menarik banget nih topiknya teman-teman. Ternyata kita nggak cuma diajari tentang teori-teori dasar di dunia perkuliahan, tapi kita terjun langsung. Tadi menurut Kogaf kita belajar tentang saham. Yang pasti perputaran saham itu sangat luar biasa cepat sekali ya teman-teman. Tapi kita belajar di sini. Ini jadi menarik banget nih. Aku kayak cukup tertarik deh. Di semester 3 mungkin bisa belajar tentang saham juga nanti. Oke, next mungkin bisa dari Civio. Kalau dari aku, pengalaman yang nggak terlupakan itu kan sebenarnya nggak dari ruang kelas aja ya. Kayak waktu itu contohnya kampus kita ini pernah kerjasama juga. Jadi setiap mahasiswa nih dikasih kesempatan untuk menjadi relawan. Nah, kalau waktu itu aku sempat jadi relawan pajak di KPP Tanjung Priuk. Nah, itu menjadi salah satu pengalaman tak terlupakan sih. Karena dari situ aku terjun langsung kan, melihat pajak tuh pengisian SPT itu seperti apa. Selain itu aku juga bisa membantu orang SPT, karena waktu itu aku mengisinya tuh SPT pribadi dan UKM juga, UMKM. Nah, jadinya aku bisa membantu banyak orang juga dari situ. Oke, jadi terkait dengan relawan pajak ya, aku dengar juga beberapa kakak tingkat aku nih banyak banget nih yang ikut jadi relawan pajak, dan katanya seru-seru juga. Seru ya jadi relawan pajak ya? Seru banget. Oke deh, mungkin bisa aku cobain nanti jadi relawan pajak. Oke, next terakhir kalau dari Cisindi gimana? Kalau dari pengalaman yang tak terlupakan gitu kan ya, kalau misalnya ini kan udah kebanyakan dari luar kampus nih. Kalau misalnya aku boleh deh cerita-cerita yang tentang dari dalam kampus, khususnya kayak dari beberapa pelajaran gitu lah ya. Jadi kita nggak selalu monoton itu kayak dosen jelasin terus kita ngerjain tugas gitu aja. Kadang-kadang bisa ada beberapa mata kuliah di mana kita dikasih tugasnya itu kayak berkelompok. Jadi kita juga banyak kerja kelompoknya lah ya. Ada banyak bikin, misalnya ada bikin satu ide bisnis atau mungkin kayak membuat suatu project gitu ya bersama-sama dalam satu kelompok. Dan di situ ada banyak nilai plus lah ya. Kita nggak mungkin nanti waktu kerja pun kerja sendirian, dan pasti banyak berkomunikasi dengan kelompok kita. Nah, jadi salah satu yang tidak terlupakan mungkin dari segi kerja kelompoknya sama teman-teman itu banyak sih yang bisa dipelajarin dari sana.
Oke, aku juga sebenarnya punya sedikit pengalaman nih terkait dengan hal itu. Aku kayaknya juga agak ngerasain hal yang sama kayak Ci Cindy. Mungkin karena aku masih baru masuk semester 3, masih kayak ada hawa-hawa anak SMA, SMK gitu ya. Karena kita kalau misalnya kerja kelompok di sekolah kayak monoton gitu ya, cuman bagi tugas, kita kerja tugas masing-masing. Tapi ternyata setelah aku kuliah seru juga kerja kelompok. Karena kita bisa dapat ide dari si A, dapat ide dari si B, yang pasti ketika jadi satu, itu jadi sebuah kesimpulan yang sangat luar biasa sekali. Dan di situ kerjasama tim itu sangat dibutuhkan banget. Betul ya Ci Cindy ya? Betul. Ngalamin sendiri pasti. Oke, teman-teman, kita sudah membahas kurang lebihnya tentang lingkungan kampus, tentang bagaimana cara kita belajar, bagaimana suasana di kelas. Nah, sekarang aku mau tanya terkait fasilitas kampus kita yang berhubungan dengan akademik. Tadi Civio sempat agak singgung nih, ada BAAK. Mungkin bagi teman-teman masih agak asing, BAAK itu apa ya? Atau mungkin teman-teman dari luar kampus pun agak bingung. BAAK itu sebenarnya apa ya? Di Institut Bisnis dan Informatika Kwikiangi ini gunanya untuk apa? Nah, karena tadi Civio duluan yang singgung soal BAAK, boleh dong sedikit dijelasin BAAK itu apa? Jadi BAK itu singkatannya dari Biro Akademik Administrasi Kemahasiswaan. Oke. Nah, jadi di BAK itu sebenarnya membantu mahasiswa dalam mengurus soal surat menyurat. Pokoknya secara administrasi keseluruhan itu kita datangnya ke BAK. Misalnya kayak mau mengurus nilai, mau soal administrasi pembayaran, dan juga mengurus SKS, misalnya dalam pengambilan SKS, pokoknya pertanyaan-pertanyaan tentang administrasi itu bisa kita datang dan ditanyakan di sana. Oh wow, informasinya sangat berguna sekali ya, apalagi untuk aku yang masih baru ini, yang mungkin masih belum tahu sebenarnya BAK tuh gunanya untuk apa aja. Nah, itu kan dari Civio. Aku pengen tahu dari Ko Gafriel, kira-kira kalau ke BAK ngapain aja ya? Kalau ke BAK ya kurang lebih sama sih seperti Fiona ya, kalau ngurus tentang hal-hal administrasi terkait dengan kampus, kayak misalnya perlu transkrip nilai, misalnya nanti kan mau magang perlu transkrip tuh. Nah itu ke BAK. Lalu kemudian urusan nilai, kalau ada komplain nilai, ada masalah tentang nilai, itu bisa ke BAK. Lalu tentunya hal-hal umum tentang administrasi kampus, surat menyurat, misalnya seperti kalau magang perlu surat rekomendasi, Betul. ke BAK. Oh oke, berarti kita minta semuanya ke BAK dulu ya. Oke deh, kalau gitu kita next ke topik. Aku sebenarnya agak sempet denger nih, katanya di sini tuh ada yang namanya bimbingan dosen ya. Nah, menurut Ci Cindy, kira-kira kalau bimbingan dosen itu bisa dipakai untuk magang kah atau lomba gitu? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut menurut Ci Cindy gimana? bimbingan dosen. Iya. Itu maksudnya yang seperti Bu Olive atau yang Iya, mungkin yang seperti Bu Olive lakukan, bimbingan magang seperti Iya, itu. bimbingan magang. Ya, jadi kalau misalnya di Kwikiangi sendiri itu ada kayak memfasilitasi terkait dengan bimbingan magang dan karier ke depannya. Itu di sini itu di bawah naungan Bu Olivia. Nah, jadi di mana kita itu kalau misalnya ada pertanyaan dan mau konsultasi terkait dengan magang dan persiapan karier sebagainya, bisa nih kita langsung datang aja ke Bu Olive dan bertanya-tanya pada beliau, dimana Bu Olive juga bakal banyak membantu sih dan memberi banyak masukan terkait misalnya sebelum magang ini ada pernah kayak menyusun CV, itu juga ada dibantu oleh Bu Olive begitu. Oke, berarti sangat membantu sekali ya. Selain dosen-dosen yang juga fleksibel, baik-baik, berarti benar-benar mau membimbing mahasiswanya banget nih untuk berada di jalan yang lebih baik. Oke, next. Aku mau tanya selanjutnya terkait dengan dosen yang kasih motivasi ke mahasiswa. Aku sebenarnya sempat agak denger-denger sedikit nih dari para cutting. Mungkin di antara 3 narasumber kita pada hari ini punya pengalaman terkait dengan hal tersebut. Silakan. Mungkin kalau dari aku kali ya, untuk dosen yang mengasih motivasi itu hampir semuanya sebenarnya. Tapi yang baru aku rasakan ini akhir-akhir ini, kayak misalnya karena aku kemarin ini mau melamar untuk magang, jadi aku mendapat motivasi khusus, contohnya misalnya dari Pak Hanif.
Karena selama itu aku juga dibekali juga ilmu, ternyata gambaran umum dunia kerja sekarang tuh seperti apa, kompetensi yang dibutuhkan itu seperti apa, dan dibimbing juga mulai dari melamar ke tempat magangnya, dan bekal-bekal ilmu yang secara umum, dan motivasi seperti nanti kita tuh ke depannya di dunia kerja tuh harus seperti apa. Kayak misalnya yang aku ingat waktu itu tentang disiplin, bahwa kalau misalnya kita kerja itu disiplin itu sangat penting ya, karena itu yang salah satu yang sangat dilihat juga oleh orang lain. Oke, keren banget berarti ya. Bahkan Bapak Hanif pun langsung turun tangan nih buat dampingin mahasiswanya, hebat sekali ya. Oke, kalau misalnya dari Kogaf mungkin punya pengalaman lain yang lebih menarik? Pengalaman motivasi dosen ya. Iya, Kalau betul. motivasi dosen sebenarnya sama sih, Pak Hanif juga. Oh, Pak Hanif, udah oke. kasih motivasi, tapi semua dosen di weekend itu semuanya sangat suportif kok. Pasti dikasih motivasi, terutama kalau kan kita mau masuk kerja kan, habis kuliah pasti kan kerja gitu. Nah itu dikasih motivasi, oh di kerja itu seperti ini, dan memang dibimbing gitu loh. Oh ini arah yang benar kalau mau kerja seperti ini, kamu harus mempersiapkan ini. Itu suatu nilai plus yang luar biasa lah Oke, baik. Nambah pengalaman banget nih ya buat kita-kita yang mungkin masih tabu dengan hal-hal yang berbau dunia magang, dunia kerja. Tapi ternyata Bapak Ibu dosen bahkan sampai Pak Hanif pun masih mau turun tangan nih untuk membimbing mahasiswanya. Oke, next, aku juga penasaran banget. Aku kan baru banget ya masuk di IB KKG ini, dan mungkin masih asing nih sama beberapa dosen yang belum pernah aku ketemu. Nah, mungkin di sini bisa ceritain kira-kira kebanyakan Bapak Ibu dosen dari sini itu cara ngajarnya seperti apa? Cara ngajarnya. Oke, nah jadi kalau misalnya saya sendiri pribadi kan karena di program studi akuntansi, jadi kebanyakan juga ketemunya dosen-dosen yang mengajarnya itu yang bagian akuntansi juga. Nah, dosen-dosen di akuntansi tentunya punya cara mengajar yang beda-beda gitu lah ya. Tiap dosen punya cara mereka masing-masing dalam mengajar, dan kebanyakan ada yang membawanya lebih serius, juga ada yang lebih santai, terus ada yang memang itu mata kuliahnya lebih cocok kita itu diberi tugas individu karena memang memerlukan kemampuan individu dalam mengerjakannya, tapi juga ada yang dimana kita diberikan tugasnya itu lebih kelompok, dimana kita lebih banyak diskusi, berkomunikasi sama mahasiswa seperti itu. Jadi ada yang serius-serius dan ada yang serius santai dan ada yang kebanyakan lebih banyak tugas kelompoknya begitu. Oke, baik. Berarti cara mengajar Bapak Ibu dosen pun berbeda ya, tergantung dengan mata kuliahnya. Oke, karena dari Cisindi sempat bahas tentang mata kuliah nih, aku jadi kepikiran. Kira-kira menurut Ko Gavriel sama menurut Civio, apa mata kuliah paling susah dan kenapa? Coba dari Ko Gavriel, silakan. Waduh, yang paling susah ya? Kayaknya kita bertiga sama deh. Apa? AKL nih. Oh, AKL. Wah, tantangan banget nih buat anak akuntansi AKL ya. Ya. Ya, walaupun ya cukup tantangan sih. Itu kalau jujurnya emang cukup tantangan. Tapi ya itu, namanya tantangan kan harus dilewati gitu. Dan ya tetap walaupun susah, tapi ilmu yang didapat juga ada gitu di situ. Dan hal-hal yang dipelajari itu semuanya bukan kayak susah tapi hanya untuk susah gitu, tapi memang susah, ada ilmunya juga di situ. Oke, kalau dari Civio gimana? Kalau dari aku sama, mata kuliah yang paling susah itu akuntansi lanjutan, karena itu yang tahap akhirnya kan, itu memang susah sih. Tapi dari situ aku juga belajar banyak sih tentang akuntansinya. Di situ banyak banget yang kita pelajarin, dan belajar juga karena banyak hal yang rumit ya. Kita di situ belajar, misalnya kita nggak ngerti, kita bisa diskusi dengan teman, dengan dosen. Jadi walaupun susah, tetap bisa kita lewati kok. Oke, baik. Aku jadi agak takut nih mau ngambil matkul AKL nantinya karena aku masih semester 3. Oke, tapi memang dengar-dengar dari banyak kakak tingkat pun AKL ini jadi salah satu mata kuliah yang paling sulit ya untuk anak akuntansi karena benar-benar challenging banget katanya mata kuliahnya. Tapi itu membuktikan bahwa
IBKKG ini bener-bener ngejar banget ya berarti sampai semester 4 sampai 5 biar mahasiswanya semester 6, 7, dan 8 itu siap untuk terjun ke dunia kerja ya. Karena dari awal aja udah di post matkul yang susah gitu. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke bagian MBKM. Mungkin masih asing nih MBKM. Aku pun juga pengen tahu lebih banyak lagi dari para kakak tingkat aku hari ini. Kira-kira MBKM itu apa? Nah, boleh mungkin dijelasin secara singkat aja nih. Apa itu MBKM dan tujuan akhir dari program MBKM dari Kemendikbud ini itu apa? Boleh silakan Cindy dijelaskan? Oke, nah jadi MBKM sendiri itu kepanjangannya adalah Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi itu sendiri adalah program yang dicanangkan oleh Kemendikbud Ristek, di mana itu program yang memberi kesempatan bagi mahasiswa selain untuk bisa belajar di dalam kampus juga bisa ada belajar di luar kampus. Misalnya berbagai program yang disediakan itu ada kampus mengajar di mana kita bisa mengajar di desa. Lalu juga seperti yang kita bertiga ambil yaitu magang bersertifikat, studi independen juga ada, dan terakhir ada pertukaran mahasiswa baik itu di dalam negeri ataupun hingga ke internasional. Dan tujuannya boleh disampaikan oleh Gabriel? Baik, kalau tujuan MBKM sendiri tentunya dengan kita belajar di luar kampus itu mahasiswa mendapat ilmu pastinya satunya ya. Tapi selain itu juga dengan menambahkan ilmu di luar kampus ini menjadi sesuatu nilai plus gitu loh. Terutama misalnya kalau kita kan magang kerja, kita langsung mendapatkan pengalaman langsung bagaimana nih di dunia kerja itu kayak gimana gitu. Ilmu-ilmu apa yang akan bisa berguna di dunia kerja. Dan selain itu untuk semua program MBKM kita bisa mengimplementasikan tuh teori-teori dan materi yang didapat di perkuliahan ke dalam dunia nyata, dan itu adalah suatu kesempatan yang luar biasa. Oke, baik. Jujur kalau menurut Cindy dan Ko Gabriel, program MBKM ini bener-bener works banget gak? Kayak merasa banget nih value ikut MBKM. Menurut aku sih ada kayak bermakna banget lah ya, berarti banget lah program ini gitu ya. Karena selain daripada mungkin kalau misalnya di kampus doang belajar, kita udah tahu lah ya, kita akan kegiatan rutinitasnya seperti itu gitu. Kalau misalnya MBKM ini kan di luar kampus, kita benar-benar kayak merasa wah ini di luar kampus itu begini gitu, dan menambah pengetahuan lain, pengalaman juga. Sama di program MBKM ini kita juga banyak mendapat fasilitas dari pemerintah dan juga mungkin dari perusahaannya sendiri. Jadi banyak sih nilai plus yang didapat dari program ini menurut aku. Oke, baik. Karena kita udah membahas secara singkat MBKM itu untuk apa dan tujuannya apa, sekarang aku mau tanya ke Civio. Kira-kira syarat untuk ikut MBKM tuh ada apa aja ya, Ci? Syaratnya tuh untuk ikut MBKM mudah, kita perlu daftar pastinya di website MBKM yang tersendiri, dan nanti di sana tuh kita masukkan data diri, lalu ada dokumen-dokumen yang harus kita isi. Nah, dokumennya itu template-nya udah ada dari sana, tinggal kita isi dan persetujuan oleh orang tua dan juga untuk pihak kampus. Nanti setelah itu sudah di-approve, kita bisa langsung lamar juga nih. Kalau misalnya aku waktu itu magang kerja, jadi aku udah boleh pilih perusahaan apa yang aku mau tuju untuk aku lamar. Nanti kita tinggal tunggu informasi dari perusahaannya itu sendiri untuk tahap seleksi lebih lanjut. Oke, berarti kita bisa pilih perusahaannya kita ya, yang mau kita mau ya? Iya. Oh, oke. Berarti nggak harus AHM aja nih. Banyak banget berarti opsi-opsi perusahaan lain ya. Wah, ini berguna banget nih infonya. Oke, sekarang aku mau tanya lagi nih lebih dalam. Pastikan ini karena dari Kemendikbud, kita bersaing dengan mahasiswa dari berbagai macam universitas berarti ya. Nah, boleh dong diceritain kira-kira dari Ko Gabriel dulu, itu seberapa sulitnya sih untuk mengikuti tahap seleksi itu? Tahap seleksi untuk MBKM ya? Iya, betul. Ya, mungkin untuk gambaran ini yang ikut program MBKM adalah seluruh mahasiswa di seluruh Indonesia. Lalu kemudian mungkin untuk satu perusahaan itu bisa yang apply ke dalam posisi tersebut bisa ribuan, bahkan sampai bisa jutaan ke dalam posisi tersebut. Jadi kalau membicarakan persaingan ya cukup ketat sebenarnya ya persaingannya, tapi kesempatannya juga banyak gitu di
program MBKM ini? Karena kan mitra dalam program MBKM ini banyak gitu, bukan cuma 1-2 perusahaan, tapi banyak perusahaan. Memang sudah difasilitasi untuk mahasiswa bisa mengalami langsung lah dunia kerja seperti apa. Kayak tadi, proses seleksinya itu ya mirip-mirip lah kalau mau apply ke perusahaan pas kerja nanti ya kan sama-sama kayak gitu. Oke. Berarti Cindy, Ko Gavriel, dan juga Civio ini bareng-bareng nih ya apply MBKM-nya. Berarti sempat ngejalanin beberapa tes juga. Nah, kira-kira tesnya itu boleh di-spill dikit gak nih, apa aja? Tesnya, kalau misalnya dari program kampus Merdeka ini ada namanya kayak tes kebinekaan. Jadi tes kebinekaan ini sebenarnya lebih ke tes umum lah ya. Dia itu bukan suatu hal yang tes yang bersifat teknis atau bagaimana. Itu lebih tes umum. Ya, seperti pelajaran pendidikan kewarganegaraan gitu. Nah, terus juga karena akan mengalami seleksi dari perusahaan, jadi tergantung seleksi perusahaannya dia ada tes-tes apa saja. Mungkin ada psikotes dan tes lain-lainnya, dan juga akan mengalami tahap interview dari perusahaannya itu sendiri gitu. Oke. Berarti perjalanannya cukup panjang sekali ya untuk bisa dinyatakan lolos seleksi MBKM ini. Oke. Selanjutnya aku mau tanya, karena tadi Cindy sempat nge-spill sedikit nih apa aja step-stepnya yang harus dijalankan. Aku mau tanya, kira-kira dari step awal ini seleksi MBKM gimana ceritanya bisa kakak-kakak semua di sini dinyatakan diterima di AHM? Boleh silakan Kak Vio. Jadi waktu itu kita menjalani beberapa tes dulu, mulai dari seleksi berkas, terus ada interview juga dengan HR dan beberapa user dari perusahaan AHM. Nah, dari situ baru kita dinyatakan lulus dan boleh mengikuti magang di sana. Jadi aku ikut interview dulu sebagai tahap yang akhir, habis itu baru aku dinyatakan diterima di sana. Oh, berarti benar-benar kayak seleksi kita mau kerja beneran ya, bener-bener kayak simulasi banget berarti, walaupun ini konsepnya adalah magang kerja. Nah, next aku juga mau tanya, karena kalian semua di sini keterima nih di AHM, boleh dong di-spill kantornya di mana, terus kerjanya di bagian apa, dan secara umum aja kira-kira kerjanya itu ngapain aja? Silakan Ko Gav. Baik, jadi kita ditempatkan, kami bertiga penempatannya di kantor yang sama di Astra Honda Motor Sunter, jadi dekat kampus juga. Kantornya cukup dekat. Nah, di situ saya sendiri pribadi ditempatkan di bagian budgeting perusahaan. Jadi pekerjaan saya terkait dengan proses budgeting perusahaan. Budget itu kan suatu rencana keuangan perusahaan gitu. Ya ibaratnya kalau misalnya pribadi kita juga punya budget, misalnya mau jalan-jalan ada budget kan. Betul. Lalu kemudian budgetnya itu harus kemudian diolah dong, jangan sampai budgetnya mau keluar 5 juta nih untuk jalan-jalan, keluarnya 8 juta. Nah itu kan nggak boleh kayak gitu. Nah ibaratnya pekerjaan di bagian budgeting ini kita make sure bahwa budget ini itu bisa diimplementasi. Oke, wah keren banget ya bagian budgeting ini. Coba aku mau dengar next dari Cindy, gimana? Oke, kalau misalnya aku sendiri kan ditempatkannya itu di treasury. Treasury itu sebenarnya mengolah kas perusahaan, baik itu menerima kasnya atau mengeluarkan kasnya. Jadi seputar dengan manage atau mengelola arus kas dari perusahaan itu sendiri, baik itu nerimanya tepat waktu, terus pengeluarannya juga harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan, yaitu yang berkaitan dengan apa yang dikerjakan oleh Gavriel terkait dengan budgetnya. Jadi pengeluarannya itu udah sesuai dengan budgetnya begitu. Nah, terus selain daripada itu ada banyak lagi sih dari treasury, saya menerima mengelola kas, terus juga ada misalnya mau melakukan deposito ataupun melakukan investasi juga ada dikelola di divisi treasury begitu. Oke, kalau dari Civio gimana? Kalau aku tuh ditempatinnya di accounting and tax. Jadi kurang lebih tugasnya di accounting and tax itu terkait dengan transaksi yang sudah terjadi di perusahaan. Jadi kurang lebih terkait dengan mengelola pencatatan transaksinya. Tapi itu secara
keseluruhannya transaksinya tuh sebenarnya udah otomatis dari sistem. Jadi hanya beberapa transaksi aja yang perlu di jurnal manual. Sisanya tuh udah otomatis sekarang karena teknologinya udah canggih. Jadi langsung tercatat. Jadi kita nggak ada tuh bikin transaksi satu-satu kayak yang kita belajar di kampus kan. Jadi di sana paling tinggal mengelola outstanding balance-nya aja dan outputnya nanti akan membuat laporan keuangan. Oke, ini menarik banget nih. Aku menemukan jawaban dari ketiga narasumber kita, ternyata ada loh perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan ketika kita belajar di kampus dengan praktek di dunia kerja. Nah, kita akan bahas lebih lanjut nanti terkait hal itu. Tapi sebelum masuk ke sana, aku mau make sure nih, sebenarnya aku dapat info. Katanya Cindy, Kogafril, dan juga Civio ini merupakan peserta magang kerja dengan nilai terbaik dari program studi akuntansi. Apakah betul? Betul. Ya, wah, betul, hebat sekali berarti ya. Berarti dari sekian banyaknya teman-teman yang magang kerja bareng kalian yang dapat posisi 3 yang terbaik berarti? Iya. Wah, keren banget. Boleh di-spill gak nih kira-kira kriteria penilaiannya gimana? Karena dari jawaban-jawaban kakak-kakak ini kok kayaknya walaupun satu program studi akuntansi, tapi ternyata ketika masuk ke dunia kerja ada di divisi yang berbeda, kurang lebih seperti itu ya. Oke, berarti kriteria penilaiannya pasti kurang lebihnya ada perbedaan nih. Boleh dari Cindy, silakan dijelaskan sedikit saja. Kalau misalnya dari program magang di Astra Honda Motor sendiri, dia itu ada sistem penilaiannya sendiri juga, karena kan kita magang mereka itu ada dari programnya sendiri mengharuskan kita menjalankan satu project. Nah, jadi project itu yang bakal menjadi salah satu bahan penilaian oleh perusahaan. Selain itu juga di sana kita akan ada ditemani oleh yang namanya buddy dan mentor, di mana mereka akan menilai aktivitas harian kita, baik itu dalam segi administratifnya atau mengerjakan proyeknya itu sendiri, dan juga ada sesi review untuk proyek kita. Kalau misalnya di Astra Honda Motor ada 2, mid review dan final review. Jadi di sana kita akan mempresentasikan hasil proyek kita dan di sana juga akan dinilai oleh pihak perusahaan gitu. Oke, itu secara generalnya ya. Kalau untuk Kogaf dan Civio kurang lebihnya sama atau mungkin ada tambahan lain? Silakan. Mungkin penilaian tambahannya tuh terkait dengan bagaimana cara kerja kita di keseharian kita, itu mungkin juga menjadi dasar penilaian kan. Bagaimana komunikasi kita dengan orang-orang di sekitar. Setelah itu juga ada pemahaman-pemahaman lain terkait dengan proses bisnis perusahaan, terutama di bidang keuangannya itu seperti apa. Nah, pemahaman kita di situ pun juga dinilai. Oke, kalau dari Kogaf gimana? Ada tambahan lainnya? Dari saya sih sebenarnya tidak ada, kurang lebih sama. Oke. Tapi mungkin yang bisa saya tambahkan adalah selama magang di Astra Honda Motor tentunya ada nilai perusahaan di dalam situ. Kami juga mempelajari tentang nilai-nilai tersebut dan ya kelihatan lah lingkungan kerjanya itu mencerminkan lah nilai perusahaan tersebut. Wah, oke deh, sip. Wah, keren banget ya, udah masuk ke topik nilai-nilai perusahaan nih kita nih. Oke, karena ini kalau nggak salah magangnya 1 semester, betul ya? Iya, berarti betul. 6 bulan kurang lebihnya. Oke, boleh dong diceritain selama 6 bulan ini tuh, tadi juga Kogaf udah sempat spill tentang nilai-nilai perusahaan. Kira-kira nilai perusahaan apa nih yang bisa diterapkan ketika kalian magang kerja? Boleh silakan mungkin dari Civio terlebih dahulu. Kalau dari aku, salah satu nilai perusahaan dari PT Astra Honda Motor ini yang melekat di aku yaitu adalah terkait dengan respect others. Jadi itu penting sih buat aku karena di sana kan kita bersosialisasi, komunikasi dengan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi di situ kita belajar untuk menghargai baik yang mulai dari yang lebih tua, lebih muda, bahkan yang sepantar, sesama anak magang. Itu kan kita harus respect sama mereka. Oke, berarti di situ berguna banget ya, value perusahaan dapat banget berarti tuh ya, melekat banget di hati berarti nih. Oke, next dari Cindy gimana? Oke, kalau misalnya salah satu nilai perusahaan itu ada yang namanya integrity. Jadi integrity itu sendiri itu dimana kita menjalankan sesuatu itu dengan jujur dan juga bertanggung jawab, dan tentunya itu melekat banget dan sangat diimplementasikan selama program magang kerja ini, dan juga bisa
dibawa sampai kita keluar magang, lanjut kuliah, atau bahkan sampai masuk dunia kerja lagi pun nilai ini tuh masih bisa diimplementasikan gitu ya untuk menjalankan pekerjaan secara jujur dan bertanggung jawab. Gitu. Oke, keren banget ya. Jadi Astra Honda Motor ini sangat menerapkan nilai-nilai perusahaannya sekali. Oke, terakhir dari Ko Gavriel. Nah, biasanya menarik nih kalau jawaban dari Ko Gavriel. Silakan. Kalau tadi udah ada kan integrity sama tadi ada respect others. Nah, lalu yang mungkin juga sesuatu yang mencerminkan juga dengan diskusi sebelumnya adalah nilai teamwork dalam PT Astra Honda Motor. Jadi suka kita diskusikan juga di PT Astra Honda Motor itu tidak ada yang namanya Superman, adanya super team. Kita jadi adanya di perusahaan tersebut sama-sama saling kerja, sama-sama saling membantu, akhirnya bisa mencapai tujuannya bersama-sama. Jadi bukan satu orang jalan sendiri, jalan sendiri gitu. Memang harus ada kompetensi masing-masing, ada yang namanya ya jangan dikit-dikit nggak bisa tanya ini, maksudnya harus ada independensi juga di situ. Tetapi selain itu kami juga paham bahwa dalamnya namanya organisasi, kerjasama itu sangatlah penting. Betul. Itu memang terlihat dalam setiap perusahaan, pastinya teamwork ini sesuatu yang sangat penting. Oke, aku jadi sebenarnya agak inget lagi nih, sedikit rewind, aku pernah kerja kelompok sebenarnya. Kan tadi juga di sini pas awal-awal udah bilang juga kalau kita selama belajar ini banyak banget kerja kelompok. Nah, aku punya pengalaman sedikit, walaupun aku belum magang kerja, cuman aku kayak relate nih. Ini kayaknya jadi sesuatu hal yang perlu untuk ditekankan juga untuk teman-teman semua yang masih kuliah, mungkin yang belum magang, bahwa kekompakan tim itu sangat penting, teman-teman. Jadi nggak cuma berguna di dunia perkuliahan, tapi juga di dunia kerja. Jadi itu perlu banget ya yang namanya kita kekompakan tim, kita harus ngerti respect others. Itu keren banget jawaban-jawabannya, sangat relate banget nih dengan kehidupan teman-teman mahasiswa. Oke, next aku juga mau tanya, kalau tadi kita udah bahas ketika kalian udah berjalan berarti magang kerjanya. Nah, aku mau mundur sedikit, sebagai seorang mahasiswa, pastikan kita punya kekhawatiran tertentu ya, punya kayak takutnya, kita khawatirnya ketika masuk ke dunia kerja kita akan seperti apa. Nah, kira-kira ketika pertama kali masuk ke dunia magang kerja ini, yang paling dikhawatirkan itu sebenarnya apa? Kalau dari aku, yang paling aku khawatirin, terutama kemarin pas baru magang, itu pertama pasti kadang kita pernah ngerasa kayak kurang percaya diri karena kita berada di lingkungan baru. Kita pasti kadang netting lah ya, gimana sih nanti kita bersosialisasi sama orang-orang di sana, gimana kita bisa menyesuaikan diri dengan budaya kerja di sana. Tapi ternyata kalau kita udah masuk ya kita pede aja dengan apa yang kita punya, kita kembangkan lagi kompetensi yang kita punya. Nah, dari situ semuanya jadi terasa lebih mudah sih. Dan kalau kita open juga, ramah ke semua orang, ternyata mereka juga ramah ke kita. Jadi semuanya benar-benar nyaman sih selama magang. Oke, ini keren banget jawabannya teman-teman ya. Ini berkaitan dengan soft skill berarti ya. Gimana cara kita untuk respect teman-teman yang lain, gimana cara kita untuk berkomunikasi juga berarti ya. Oke, selain itu mungkin ada tambahan dari Ko Gavriel dan Cindy, silakan. Kalau misalnya kekhawatiran mungkin karena kalau aku sendiri ditempatkannya kan bukan apa yang dipelajari di kampus ya. Misalnya kan program studinya akuntansi, tapi ternyata ditempatkannya di treasury yang sebenarnya nggak terlalu berkaitan dengan akuntansi. Nah, jadi mungkin akan ada kekhawatiran kayak, wah ini beda banget nih sama apa yang dipelajarin di kampus. Nah, jadi kita harus bisa agile gitu, bisa beradaptasi, cepat belajar juga, karena gak semua pekerjaan yang kita dapat itu sesuai dengan apa yang kita pelajarin. Jadi di sana kita juga harus bisa cepat belajar hal baru dan bisa mengerti hal baru juga. Oke, keren banget jawabannya. Kalau dari Ko Gavriel ada tambahan sedikit mungkin? Mungkin tambahan sedikit tentang poin agile-nya itu. Itu menurut saya sesuatu yang sangat penting juga, karena ketika awal masuk ke dunia kerja, ya walaupun awalnya udah ekspektasi, aduh ini pasti beda dong sama kampus, beda sama dunia kerja. Tapi pas masuk dunia kerja juga dari hari pertama tiba-tiba pas dengerin pekerjaannya langsung, ini apaan yang mereka ngomongin. Nah, tapi kemudian lagi semua kakak-kakak yang ada di sana juga sangat suportif, sangat mau
bantu ajarin gitu. Walaupun kita masih anak magang gitu, bukan benar-benar karyawan gitu, tetapi kita merasa benar-benar bimbing lah setiap langkah perjalanan sehingga akhirnya bisa menyelesaikan pekerjaan kami gitu. Oke, dari jawaban ketiga narasumber, aku melihat ada perbedaan yang cukup signifikan ternyata ya, antara dunia perkuliahan dengan dunia pekerjaan atau magang. Nah, pasti ada dong sedikit value atau beberapa value selama dunia perkuliahan ini yang kalian jalani selama kurang lebih berarti 5 semester ya, kurang lebihnya yang kalian bawa sampai kalian magang bahkan sampai sekarang. Nah, boleh diceritain sedikit kira-kira apa aja nih yang perlu di-note oleh teman-teman dan adik tingkat kalian sebagai persiapan diri untuk nanti magang atau bahkan kerja di masa depan? Kalau dari aku mungkin ilmunya selama masa perkuliahan ini diperhatikan dan diserap baik-baik, karena walaupun kita sering dengar ya dunia perkuliahan sama kerja itu beda, tapi tetap aja ada ilmu-ilmu dasar yang memang itu benar-benar terpakai dan harus kita ngerti dari sekarang untuk kita implementasikan di dunia kerja. Selain itu di kuliah kan kita juga belajar banyak terkait dengan gimana sih cara kita berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, mulai dari seperti kerja kelompok, teamwork, terus melatih komunikasi yang baik. Nah, itu melatih kedisiplinan juga dalam mengerjakan tugas, karena nanti selama dunia kerja kan ada deadline yang harus kita kejar. Nah, itu sih yang perlu kita perhatikan dan kita latih dari sekarang untuk persiapan masuk ke dunia kerja. Oke deh, itu dari Civio berarti ya. Kalau Kogaf mungkin punya not-not tertentu untuk para adik tingkat dan teman-teman semua? Kalau yang didapat di perkuliahan yang masih dipakai di dunia kerja dan sebenarnya masih dipakai sepanjang hidup, sebenarnya ada satu poin soft skill yang cukup penting, yaitu problem solving. Jadi seperti di perkuliahan IBQ Candy itu kurikulumnya terpusat pada studi kasus misalnya, karena kami sering tuh di perkuliahan dikasih kasus-kasusnya seperti ini. Mungkin nggak, teorinya ya udah teorinya udah jawabannya tinggal ulangin aja, enggak, kita harus coba lihat teorinya seperti ini, lalu kita analisa studi kasusnya, ini kayak gini, lalu kemudian mungkin solusinya seperti ini, lalu kami diskusikan. Seperti tadi juga sempat Edelin juga singgung, yaitu kerja kelompoknya diskusi tuh, akhirnya mendapat kesimpulan yang luar biasa tuh. Nah, itu problem solving, dan itu juga terpakai sampai di dunia kerja, karena itulah yang menjadi poinnya akan terbawa terus. Misalnya, ini kasusnya seperti ini, mungkin belum pernah dihadapi sebelumnya, tapi kita bisa cari itu solusinya seperti apa dengan cara-cara kreatif gitu. Oke, next terakhir dari Cindy. Jadi aku pengen nambahin aja lah ya dari jawaban Gabriel dan Fiona. Jadi kan Fiona ada menyinggung terkait dengan ilmu, terus juga soft skill, terus Gabriel problem solving. Nah, sebenarnya yang perlu di note untuk mempersiapkan diri masuk ke dunia kerja kurang lebih seperti itu. Soft skillnya komunikasi itu penting banget, karena apalagi pertama kita tidak tahu apa-apa, berarti kita harus bertanya, dan itu merupakan bagian dari komunikasi. Nah, jadi kalau misalnya ada yang kita nggak ngerti, jangan malu buat bertanya. Ya, seperti pepatah mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Itu benar banget ya. Jadi benar banget. Itu benar banget, dan apapun yang kita nggak ngerti pun mereka akan menjelaskan ke kita gitu. Dan mereka juga pasti sering nanya gitu, ngerti nggak? Ada yang belum paham, ya supaya kita ngerti baru bisa kita mengerjakan pekerjaan kita. Dan selain itu juga udah komunikasi, problem solving, ilmu-ilmu yang pernah dipelajari kampus juga diulang-ulang lagi. Walaupun mungkin kita merasa, wah ini nggak teori, nggak seperti yang dipraktekkan, nggak semuanya bakal kepake, tapi percayalah suatu saat bakal ada aja itu pekerjaan yang misalnya dulu nggak kita pelajari benar-benar, tahu-tahu kita malah kerjanya di bagian pelajaran dan kita nggak benar-benar pelajarin. Jadi bisa banget sih kayak diulang-ulang lagi aja gitu. Oke, berarti hati-hati banget nih ya buat teman-teman semua, jangan suka meremehkan mata kuliah ya, karena bisanya nanti kerjanya kita di bagian yang bahkan kita meremehkan mata kuliah tersebut. Jadi kita mau nggak mau ngulang dari nol lagi ya, padahal kita udah pernah pelajarin sebelumnya. Nah, terkait dengan omongan Ko Gabriel tadi tentang gimana caranya kita untuk problem solving, menurutku penting banget sih. Thank you banget Ko Gabriel atas jawabannya, thank you banget juga Cindy dan Civio. Aku jadi merasa keriwain lagi, merasa kayak
aku harus mengingatkan diri aku sendiri kalau kuliah itu tidak hanya berbicara tentang teori, tapi berbicara juga tentang praktek, tentang pola pikir seseorang, yang pasti setiap orang itu punya pola pikirnya masing-masing ya. Tapi ketika pola pikir si A, si B jadikan satu, seperti yang aku bilang tadi, akan jadi sebuah kesimpulan yang sangat luar biasa. Kuncinya adalah jangan males. Betul ya, magang nggak boleh males ya, kerja nggak boleh males. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Kira-kira setelah mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, udah lebih siap untuk terjun ke dunia kerja belum? Udah siap. Siap banget kan ya? Siap. Siap banget ya. Oke, boleh dong diceritain mungkin salah satu aja dari Civio, kira-kira kenapa bisa merasa siap banget untuk bisa terjun ke dunia kerja? Ya, karena selama mengikuti program Magang Merdeka, aku tuh belajar banyak hal ya di dunia kerja yang sebelumnya ini buta, nggak tahu dunia kerja itu seperti apa sebenarnya, menjadi sekarang lebih tahu lah, lebih familiar. Ternyata kalau kerja tuh apa aja sih kompetensi yang harus kita kembangkan lagi, dan banyak belajar hal-hal baru yang sebenarnya selama ini di kuliah tuh aku nggak pernah belajar. Jadi satu hal yang aku petik selama ini ya, ternyata kita nggak boleh berhenti untuk belajar. Karena walaupun kita merasa udah cukup ilmunya yang kita dapat dari dunia kuliah, ternyata pas kerja masih banyak hal yang kita belum tahu, dan itu yang harus kita pelajarin terus menerus. Bahkan nanti sampai kita tua pun ya, ilmu itu kan terus bertambah dan kita harus belajar terus. Oke, keren banget ya jawaban dari Civio ini. Kita harus terus belajar, teman-teman. Gak peduli berapapun umur kalian, sekecil sebesar apapun umurnya, kita harus tetap belajar. Karena dunia terus berkembang, bahkan kita pun juga akan selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru yang gak kalah penting juga buat kehidupan kita. Nah, ini pentingnya kita harus serius magang kerja ketika teman-teman menghadapi kondisi di mana teman-teman harus magang, melakukan sebuah aktivitas yang keluar dari zona nyaman teman-teman. Kita harus serius ngelakuin itu. Karena bisa aja hal itu menjadi bekal di masa depan. Nah, itu pasti bakalan bener-bener berguna banget ya. Value-nya ada banget berarti ya buat teman-teman semua yang ada di sini. Oke deh, thank you banget ya atas pertanyaan luar biasanya hari ini. Berarti terbukti program magang kerja ini sangat mempersiapkan mahasiswanya untuk siap terjun ke dunia kerja. Betul? Betul. Waduh, oke. Pencapaian yang sangat luar biasa sekali ya untuk seorang mahasiswa, karena tidak hanya membanggakan orang-orang di sekitar, tetapi juga bisa membanggakan nama kampus. Oke, Bapak Ibu serta teman-teman semua, kita berada di akhir segmen pada hari ini. Terima kasih untuk ketiga narasumber kita, ada Cindy, ada Ko Gafriel, dan juga Civio. Terima kasih atas kesempatannya telah hadir. Jawaban-jawaban juga sangat luar biasa. Aku pun juga seneng banget nih bisa berbincang sama kalian bertiga. Bener-bener nambah ilmu banget untuk aku, dan yang pasti untuk Bapak Ibu serta teman-teman semua pun juga mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang lebih lagi pada hari ini. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta teman-teman semua yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan kita bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih.